pemirsa, seputaran info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda pada pagi hari ini bersama saya Mutmainah Dungkio yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, dampak musim kemarau warga pedesaan tersebar di Kabupaten Cirebon bergiliran menunggu dropping air bersih. Saat ini warga terdampak kekeringan masih mengandalkan bantuan air bersih dari BPDB. Air bersih masih menjadi salah satu kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, masa peningkatan jumlah penduduk di sekitar perkotaan telah mempengaruhi daya dukung lingkungan, terutama sistem penyediaan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan mereka. Namun masih banyak di Indonesia yang belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Penyediaan air bersih menjadi isu yang sangat penting untuk diatasi agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Penyediaan air bersih adalah upaya untuk menyediakan sumber air yang bersih dan aman bagi masyarakat. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti sumur gali, sumur bor, dan sistem pengolahan air. Tujuan utama dari penyediaan air bersih adalah untuk meningkatkan akses kualitas air bersih sehingga masyarakat dapat menjaga kesehatan mereka dan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Penyediaan air bersih memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan publik dan pembangunan sosial ekonomi. Akses terhadap air bersih yang memadai akan membantu masyarakat untuk menjaga kebersihan pribadi mereka, seperti mencuci tangan dan mandi secara teratur. Air bersih juga penting untuk kebutuhan minum dan memasak sehari-hari. Dengan adanya akses yang memadai terhadap air bersih, risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan infeksi saluran kencing dapat dikurangi secara signifikan. Keberadaan mata air dan air tanah pada saat ini terus berkurang. Pemakaian air tanah juga sudah harus mulai dibatasi atau bahkan dihentikan sehubungan dengan masalah penurunan muka tanah. Namun permasalahan air tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas air yang banyak diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Salah satunya yang berkaitan dengan layanan akses sanitasi yang belum layak dan perilaku buang air besar sembarang. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua agar aspek pembangunan khususnya penyediaan layanan dasar dan perilaku higienis sanitasi perlu kita pastikan berkelanjutan untuk budaya hidup bersih dan sehat. Tahun 2020 menyatakan bahwa akses kualitas air minum aman sebesar 11,9% dan 40,8% masyarakat yang menggunakan sarana air minum bersumber dari tanah. Selain itu, sebanyak 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat resiko cemaran tinggi dan amat tinggi. Sebagian besar hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas air yang buruk mencangkup air minum, berkaitan dengan peningkatan stunting pada balita. Hal ini terjadi karena air mengandung mikroorganisme patogen dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan anak tersebut mengalami penyakit diare. Jaga dan sediakan akses air minum yang berkualitas sampai dengan point of us baik di rumah tangga maupun seluruh sasaran tempat fasilitas umum, tempat kerja, tempat para wisata, serta lokasi strategis.